kantor penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta dikepung ratusan sopir angkot Jaklingko. Pantauan tribunjakarta.com di lokasi, masa aksi yang mayoritas mengenakan pakaian warga Bitu Langit tampak sudah berkumpul di depan Balai Kota Jakarta sejak pagi hari. Akibat aksi ini, Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke kawasan Patung Kuda ditutup sementara. Sedangkan arah sebaliknya hanya satu lajur yang bisa dilalui akibat banyaknya angkot Jaklingko yang diparkir di jalan. Sejumlah spanduk dipasang oleh massa aksi bertuliskan, "Hari ini kami ada di sini karena ketidakmampuan pimpinan Transjakarta dan Dishub semena-mena dan tidak adil." Sampai berita ini ditulis, perwakilan massa aksi masih beraudiensi dengan pihak Kepala Dinas Perhubungan, Dishub, dan Transjakarta. Sejumlah petugas kepolisian pun tampak berjaga di depan balai kota untuk mengamankan jalannya demo. Kantor PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dikepung ratusan sopir angkot Jaklingko. Balai Kota Jakarta pun membiru. Pantauan tribunjakarta.com di lokasi, massa aksi sudah berkumpul di depan Balai Kota sejak pagi hari. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan massa aksi. Salah satunya meminta Pemprov DKI Jakarta merombak jajaran Direksi Transjakarta. Pasalnya, Transjakarta dinilai arogan dan acap kali membuat kebijakan yang merugikan operator dan sopir Jaklingko. Salah satu yang disorot ialah terkait sistem upah sopir Jaklingko dengan indikator capaian kilometer. Hal ini pun dinilai sangat memberatkan sopir angkot Jaklingko lantaran setiap harinya mereka harus mencapai target 100 km. Tak hanya itu, para sopir angkot pun dibebani kerja 28 hari setiap bulan. Sistem pengupahan ini pun ditetapkan oleh pihak Transjakarta tanpa berdiskusi atau meminta masukan dari pihak operator maupun sopir angkot. Ratusan sopir angkot Jaklingko ini pun mengancam akan menggelar aksi lebih besar bila tuntutan mereka tak dipenuhi dalam waktu 14 hari ke depan. Adapun aksi demo yang digelar di depan Balai Kota Jakarta ini menyebabkan Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke kawasan Patung Kuda ditutup sementara. Sementara di arah sebaliknya hanya satu lajur jalan yang dapat dilalui, sebab ada ratusan angkot Jaklingko yang diparkir di pinggir jalan. 14 hari setelah aksi ini tidak ada jawaban yang kedua terkait dengan tuntutan kita mengganti seluruh direksi Transjakarta, maka kita akan melakukan aksi yang lebih besar lagi daripada hari ini, berkali-kali lipat. Karena tuntutan kita jelas, karena arogansi direksi Transjakarta terkait dengan harga rupiah per kilometer yang sangat memberatkan investasi kepada masyarakat DKI Jakarta. Itu harus segera dievaluasi. Dan kita harap PJ Gubernur mendengar hal ini dan segera merealisasikan dalam waktu kurang lebih secepat-cepatnya, dimulai dari hari ini 14 hari setelah aksi ini. Demikian. Sebanyak 8 koperasi mitra operator Jaklingko yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru, FKLB, menuding adanya kong-kali-kong antara Direksi Transjakarta dengan oknum anggota DPRD DKI Jakarta terkait pembagian jatah kuota atas penyerapan angkot reguler ke dalam program Jaklingko. Tudingan ini mencuat lantaran anggota legislatif tersebut merupakan ketua salah satu operator mitra Jaklingko. Oleh karena itu, ratusan sopir Jaklingko di bawah naungan 8 operator tersebut mengepung Balai Kota Jakarta dan menggelar aksi demo di kantor penjabat, PJ, Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Mereka pun menuntut Pemprov DKI segera menghentikan politisasi program Jaklingko yang dilakukan Direksi Transjakarta dan oknum anggota DPRD DKI Jakarta itu. Direksi Transjakarta menganak-emaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebut adalah anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, ucap Koordinator Lapangan Aksi Demo Sopir Jaklingko Fahrul Fatah, Selasa, 30 Juli 2024. Fahrul menyebut, saat ini ada 11 operator mikrotrans yang bekerja sama dengan Transjakarta untuk menyuplai 2.795 armada Jaklingko. Tetapi sebanyak 1.435 unit hanya berasal dari operator yang dimiliki anggota DPRD DKI Jakarta tersebut. Sedangkan sisa 1.357 unit Jaklingko dibagi untuk 10 operator lainnya. Oleh karena itu, ia menuntut PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono beserta jajarannya segera mengambil tindakan tegas dengan merombak jajaran Direksi Transjakarta.
Pasalnya selain dugaan kong kali kong ini, Transjakarta acap kali membuat kebijakan sepihak yang memberatkan operator dan sopir Jaklingko. Seperti penetapan upah sopir dengan menggunakan parameter capaian kilometer, sehingga dalam sehari setiap sopir Jaklingko ditargetkan bisa menempuh jarak 100 km. Tudingan yang disampaikan FKLB ini pun langsung dibantah oleh Kepala Dinas Perhubungan, Dishub, DKI Jakarta Syafrin Liputo. Anak buah PJ Gubernur Heru Budi Hartono ini pun membantah adanya diskriminasi yang dilakukan Transjakarta terhadap pembagian kuota Jaklingko. Meski membantah, namun Syafrin mengaku tetap menerima aspirasi tersebut dan menjamin pemerataan pembagian kuota untuk program Jaklingko. Ya, selamat siang Tribuners, bersama saya wartawan tribunjakarta.com dan Isis Arya Bimasuci. Pada pagi siang hari ini kantor Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota didemo oleh para sopir angkot Jaklingko. Ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh para sopir Jaklingko ini. Salah satunya terkait dari upah yang diterima oleh para sopir angkot Jaklingko ini, di mana mereka meminta supaya Transjakarta selaku operator dari Jaklingko ini memberikan upah fix kepada mereka, tidak berdasarkan kilometer, capaian kilometer mereka bekerja. Akibat demo ini sendiri, jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke Patung Kuda ditutup oleh aparat kepolisian. Sedangkan arah sebaliknya hanya dibuka satu lajur karena ada ratusan mobil angkot yang diparkir di seberang Balai Kota Jakarta. Pak, silakan merapat, kumpul dulu Pak, merapat dulu. Untuk teman-teman yang duduk silakan berdiri, kita merapat dulu. Untuk teman-teman yang duduk silakan berdiri, kita merapat dulu ke mobil komando. Langkah dulu. Masih semangat. Masih tertib. Hai, kumpul sama-sama kawan-kawan. Terima kasih sudah menunggu dan saya mohon maaf karena pejabat-pejabatnya telah datangnya. Wah, kita nunggu 1 jam lebih. Kalau dengan tidak ya? Tidak aja Pak. Tapi kita butuh jawaban dari mereka terkait aksi kita, supaya kita jangan dianggap main-main. Kita selama ini dianggap masih main-main kawan-kawan. Saya ingatkan